Selamat siang, perkenalkan saya Nesya Mutiara Ramadhani. Izin untuk mewawancarai kakak dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Siska Elizabeth. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, izin saya ingin mewawancara. Saya Marilisa dari Prodi Pendidikan Sekolah. Baik, kali ini saya akan mewawancara bersama kakak. Saya perkenalkan, saya Emma Fadila ZA dari kelas F, jurusan 2 Pendidikan Sejarah dengan NIM A1A 25035. Perkenalkan, nama saya Mirani dari kelas dari Sejarah. Baik, kali ini saya Eva Olivia izin mewawancarai kakak dengan kakak siapa? Hafizah Rahmadani. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan saudara Davina Anastasia sebagai mahasiswa. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Di sini saya akan mewawancarai dengan saudari. Perkenalkan, nama saya Grace S, NIM A1A2250006 dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 25. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan kakak. Kakak siapa? Antonia Saputra Dari Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan saudari Nur dari Prodi Akuntansi. Oke. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan kakak Dalam Eka. dari Prodi apa? Dari Prodi Teknik Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan dengan NIM A1A22586. Saya akan mewawancarai salah satu anggota mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Grace S, NIM A1A2250006 dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 25. Di sini saya akan mewawancarai Anda. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dan saya A1A25082 dari Sejarah angkatan 25. Perkenalkan, nama saya M. Hadi Aladi. Baiklah, saya Dina Aulia. Di sini saya bersama kakak Catherine, kakak Natalia. Ini saya bersama kakak Najung Putri Gianti. Saya Titin Charisya. Kalau penggunaan HP, gara-gara saya ada praktikum juga di jurusan saya, jadi dalam penggunaan HP itu saya lebih sering ngerjain notes. Dari pagi bangun subuh, kayak sholat subuh lalu nanti HP ngecek informasi bangun kuliah atau kerja, misalnya kuliah dan saya mengerjakan tugas. Waktu makan siang sholat zuhur lalu sampai asar, saya istirahat olahraga sebentar, lalu sholat pagi dan sholat maghrib dan baca-baca atau ada materi atau materi saya lalu sekolah lalu istirahat. seperti pada umat Islam pada umumnya kak, bangun tidur bisa sholat subuh, lalu mengecek HP. Nah, biasanya tuh saya dari pagi itu mungkin bangun tidur untuk membereskan kamar, habis itu siang harinya misalkan ada matkul nih, mungkin pergi untuk kelas. Nah, habis itu tuh biasanya saya langsung ke kos untuk itu istirahat sebentar, misalkan ada teman yang ngajak main, saya pergi nanti malamnya. Biasa tiduran doang di kamar kos. Dari pagi itu saya menggunakan HP itu untuk ngecek WA dulu, karena di WA tuh saya mendapatkan informasi dari misalkan ada dosen yang ngecek tentang perkuliahan hari ini atau ngirim tugas, otomatis informasi yang saya dapatkan dari WA terlebih dahulu. Seterusnya pada siangnya saya lanjut belajar dari HP, buka situs web itu. Terus malamnya saya belajar lagi untuk misalkan saya tampil besok harinya, saya mempelajari apa yang perlu saya pelajari untuk besok paginya. Biasanya saya menggunakan HP pagi itu untuk melihat, mengecek notifikasi pesan atau berita yang ada. Lalu biasanya kalau siang hari itu saya pakai untuk hiburan seperti menonton TikTok, melihat IG, WA dan lain sebagainya. Lalu saat malam hari terkadang saya menggunakan HP untuk belajar dan lanjut untuk hiburan lagi. Biasanya itu kalau lagi banyak tugas itu lebih banyak ke ngerjain HP ke Google gitu, dan ke Word. Kalau biasanya lagi senggang biasanya itu scroll TikTok gitu. Sama sih 50% saja, 50% hiburan. Untuk belajar ataupun medsos itu seperti 50% 50%. 50-50 sih, soalnya 50% itu untuk belajar dan 50% untuk hiburan. Biasanya untuk belajar saya menggunakan kisaran 25%, lalu sisanya untuk hiburan. TikTok biasanya itu sampai 5 menit itu sampai berjam. Yang paling wajib sih WA, karena itu bisa terus menjadi perkuliahan dan juga dengan yang lain. Dan juga ada Instagram, siapa tahu buat untuk belajar, ada yang lagi kuliah, mungkin ada yang berbagi untuk belajar produknya atau belajar terkait. Kira WA biasanya itu cuma untuk lihat ada informasi apa aja gitu, cuma sekitar 15 menit. Untuk Instagram sekitar
30 menit gitu untuk kos. Dola, karena di sana saya mencari informasi tentang perkuliahan ataupun apapun itu dari Dola. Biasanya wajib WA itu sekitar sebentar lah, 50 menit. Kalau IG mungkin kisaran 1 jam, lalu TikTok bisa 2 jam. AI. Dola sih, karena di sana saya merasa jawabannya lebih akurat, tapi saya nggak menyalip itu. Google sama ChatGPT. Cara saya untuk memilih yang mana informasi benar dan salah itu, yang pertama adalah bagaimana kita cari terlebih dahulu sumber ataupun informasi secara mendalam. Setelah itu, ketika kita bisa banyak mencari informasi tersebut, kita bisa memastikan bahwasannya informasi tersebut itulah benar dan tidak salah terhadap apa yang disampaikan ke kita. Kalau saya sih untuk membedakan informasi benar dengan informasi, jangan langsung percaya itu informasi yang salah. Tapi harus dilihat dari saya bagaimana informasi. Cara saya membedakan informasi yang benar dan salah itu, saya mencari dulu dari mana berita tersebut disebarkan. Menjelaskan dari informasi berita dari yang lainnya dan juga komentar dan juga. Untuk sejauh ini, kalau untuk mendapatkan informasi yang benar sama yang salah itu cukup sulit ya. Tetapi menurut saya untuk mendapatkan informasi yang benar dan juga salah itu, yang pastinya melalui akun resmi dari pemerintahan. Hal itu juga mendukung untuk setiap informasi yang kita dapat, apakah itu benar sesuai data-data atau tidak. AI yang saya gunakan saat tugas itu tidak seberapa sering, karena ketika kita menggunakan AI terlalu sering, itu bisa membuat kita tidak bisa maju terhadap apa yang kita pikirkan. Untuk itu kita terlebih dahulu bisa memikirkan secara pribadi dulu, sehingga bisa baru menggunakan AI untuk tugas-tugas ataupun berkaitan dengan perkuliahan. Kemudian sering saya menggunakan AI itu sebagai kayak untuk mencari referensi. Saya bisa membantu dengan AI itu. Sering sih, karena AI sangat diperlukan pada zaman sekarang, yaitu mencari jurnal yang berbau tentang tugas gitu. Untuk AI mungkin saya menggunakannya juga banyak lah. Mengapa saya gunakan banyak? Karena kalau saya tidak, atau saya sangat susah mencari jawabannya, mungkin saya menggunakan AI untuk mencari jawaban-jawaban yang sangat tepat, bukan copy paste ya. Saya menyaring mana jawaban yang benar-benar tepat. Sebenarnya kalau untuk penggunaan AI itu saya gunakan setiap hari ya. Kan ada juga tugas-tugas kuliah, hampir setiap hari tugas-tugas kuliah itu muncul. Jadi kalau untuk penggunaan AI sesuai dengan saya itu hampir setiap hari. Saya lebih sering menggunakan AI sebagai teman diskusi dan pencari ide. Jawaban dari AI biasanya saya pahami terlebih dahulu, kemudian saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri dan sesuaikan dengan kebutuhan tugas saya. Kalau saya sih menggunakan AI itu untuk mencari ide dan sebagai teman diskusi. Kayak teman diskusinya kayak mencari ide gitu, mencari sumber jurnal dari AI-nya. Kalau saya menggunakan AI itu sebagai teman diskusi dan mencari ide, setelah itu saya pelajari, baru saya mengerjakan tugas tersebut. Kalau untuk penggunaan AI menurut saya itu saya mendapatkan informasi untuk mencari ide yang baru dan juga untuk mengerjakan tugas. Kalau untuk menjalannya langsung itu pastinya pemikiran AI langsung terhadap pemikiran kita gitu. Saat mengerjakan proposal kewirausahaan, saya sering kesulitan menyusun latar belakang dan strategi usaha. Saya mencari referensi di internet dan berdiskusi dengan ChatGPT untuk memahami struktur penulisannya. Setelah saya revisi sesuai materi kuliah, hasil tugas saya menjadi lebih rapi dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Seperti ketika saya tidak memahami tugas yang tadi saya memahami internet itu saya tidak bisa sekali juga. Saya akan membuat di internet itu untuk mencari informasi mengenai materi yang jelas tadi agar saya tidak membuat pelajaran yang Seperti di kelas itu kan dosen menerangkan agak cepat dan saya kurang memahami, jadi PPT tersebut saya alihkan ke AI, saya suruh meringkas, jadi saya memahami dari AI tersebut dan saya paham. Makasih Kak. Ya. Kemudian kita bisa dapat mengelola aplikasi atau data-data yang tidak dapat kita dapatkan melalui langsung. Sehingga kita dapat mempermudah data-data dari internet. Itu pada saat saya wawancara pekerjaan, saya menggunakan AI itu untuk mencari jawaban-jawaban dan ternyata itu mendapatkan nilai yang bagus pada saat wawancara. Teknologi membuat saya lebih mudah mencari referensi, mengikuti kelas daring, berdiskusi dengan teman, dan menyelesaikan tugas tanpa harus pergi ke perpustakaan. Tentunya sangat bersyukur ya, karena untuk AI sekarang itu kita jadi sangat terbantu, jadi lebih mudah mengerjakan tugas, lebih mudah mencari. Yang pertama tuh kan untuk mahasiswa nih, apalagi buat makalah nih perlu yang namanya referensi atau jurnal kan. Nah, AI ini membantu mempermudah mencari jurnal dengan mengetik apa sih tujuan yang kita cari di jurnal itu apa di AI, itu yang dipermudah. Saya sangat mensyukuri adanya teknologi karena sangat-sangat mempermudah mahasiswa atau pelajar. Kemudian yang paling saya syukuri yaitu informasi dan materi
bisa dicari dengan lebih cepat, jadi belajar lebih mudah. Pernah. Awalnya saya buka HP sebentar, tetapi akhirnya terlalu lama buka media sosial. Setelah itu saya merasa bersalah karena waktu belajar saya berkurang dan tugas saya menjadi tertunda. Nanti sikap perasaannya itu menyesal sih pastinya, tapi sebenarnya gimana ya, karena kan kita mau belajar terus malah ada notif jadinya ke distract gitu. Yang pertama, kalau menyesal tuh enggak ya, karena gara-gara scroll ini nyantai aja gitu nah, nggak mikirin kayak kalau buat tugas atau yang lain kan mikir. Kalau kayak scroll ini kan nyantai. Sangat pernah dan saya sangat menyesal karena telah menyanyiakan waktu luang saya. Padahal saya bisa mengerjakan tugas, malah saya menyanyiakan untuk bermain gadget atau bermain game. Pernah niatnya belajar, tapi malah scroll lama. Seperti misal kebiasaan scroll TikTok jadi lama. Setelah itu biasanya menyesal karena waktu terbuang sia-sia waktu belajarnya. Pernah, yang paling sering itu pusing sama matanya lelah. Karena sih, karena kan di layar itu kan ada radiasinya kan, yang membuat kita lelah. Juga ditambah lagi karena tugas-tugas yang menumpuk, jadi pusing. Pertanyaannya pernah lelah, ya pasti pernah ya, karena apalagi khususnya di teknik tugasnya rata-rata pada pakai software yang ada di laptop juga sih. Sangat pernah, apalagi kalau saya bermain HP berjam-jam itu, ketika pas saya mau bangun, mungkin dunia akan agak kelihatan gelap karena pusing ya kan. Sering, kalau terlalu lama di depan layar biasanya mata lelah, kepala pusing, dan jadi sulit lebih fokus. Mungkin buat belajarnya beralih ke buku ya, karena internet itu. Mungkin saya akan nangis. Kalau misalnya hal yang kayak gitu terjadi sih biasanya aku langsung cari tempat untuk evakuasi sih, dari tempat yang biasanya ada wifi gratis, misalnya kayak di kampus kan kalau di ada PTK, biasanya di student center juga ada. Saya akan pergi ke warnet untuk menyelesaikan tugas tersebut, warnet terdekat yang masih hidup listriknya. Mungkin mencari referensi dari buku-buku atau mungkin ada tugas yang bisa dikerjakan tidak melalui internet gitu, jadi bisa kayak tugasnya itu mudah bisa diselesaikan dulu gitu. Nggak ada tuh di semua itu. Mungkin kalau untuk belajar di harian itu saya nggak punya waktu yang disiplin. Tapi ketika ketika belajar, ketika besok ada presentasi nih atau besok ada UAS atau UTS, itu saya akan membuat waktu khusus untuk belajar dan tidak bermain HP begitu. Menurut saya tentu saja ada batasan untuk main HP, apalagi kita masih mahasiswa ya, pastinya butuh banget waktu buat pembagian belajar sama buat istirahat sebelum HP itu. Biasanya istirahat itu di jam sholat, habis sholat biasanya gitu kan istirahat bentar baru lanjut lagi belajar atau ngerjain tugas kayak gitu, dan itu lumayan disiplin sih. Ya, saya sangat menghormati waktu, saya juga membagi-bagi bagaimana saya menggunakan gadget ataupun laptop. Sejauh ini tidak ada. Itu tergantung untuk kita yang masing-masing, karena ada yang menggunakan teknologi itu sebagai tempat mencari informasi, jadi bisa buat lebih fokus juga. Tapi banyak juga yang jadi lebih malas karena berpikir ngapain kita berpikir terlalu dalam, sedangkan semuanya sudah ada. Sebenarnya teknologi di zaman sekarang itu dapat membantu siswa itu akan lebih pintar atau lebih bisa berpikir kritis apabila digunakan dengan benar. Namun apabila digunakan dengan salah, semuanya akan berbanding terbalik begitu, bisa membuat siswa itu cenderung lebih malas dan bisa menjadi lebih bodoh begitu. Baik, terima kasih ya Kak. Kalau untuk teknologi ini, misalnya penggunaan AI ya, tergantung mahasiswanya sih. Misalnya kalau misalnya kita jadi mahasiswa yang nggak pemalas, mungkin bisa jadi kritis ya dibantu oleh AI ini. Tapi kalau misalnya kita pemalas gitu kayak apa-apa, AI gitu pasti nggak jadi kritis. Jadi AI ini tergantung penggunaan oleh mahasiswanya sendiri. Terima kasih ya. Tergantung siswanya ya, bagaimana dia bisa kritis ataupun tidak. Adapun orang yang kritis menggunakan AI dengan menjadi teman diskusi. Sedangkan ada yang tidak kritis yang hanya menyuruh AI saja tanpa mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Rahmat. Ya, terima kasih. Tergantung mahasiswanya. Kalau sumber itu dibikin hanya untuk referensi atau mencari ide, itu bisa bikin semakin kritis. Tetapi kalau semuanya disalin ya mengurangi itu kepintarannya. Oke, makasih Kak. Iya. Berdasarkan wawancara, responden menunjukkan pola penggunaan teknologi yang didominasi oleh hiburan sebanyak 90%. Dengan kontrol diri yang lemah, mudah terdistraksi oleh notifikasi media sosial, dan sering mengalami kelelahan mental akibat tugas yang menumpuk.
Kondisi ini sejalan dengan self-regulation theory yang menjelaskan bahwa individu yang gagal mengelola waktu dan perhatiannya secara efektif saat belajar. Hal ini terbukti dalam pengalaman responden yang berniat belajar namun scrolling media sosial berjam-jam dan tidak memiliki aturan atau untuk membatasi bermain handphone. Serta langsung membuka AI dan Google tanpa berusaha memahami materi secara mandiri yang menunjukkan rendahnya self-regulation learning yang merupakan kunci keberhasilan akademik di era digital. Sekian, terima kasih.